Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini, hari Rabu ya. Di pertemuan kali ini, sahabat-sahabat subscriber di seluruh Indonesia. Kalau kemarin kita beberapa episode membahas tentang Pilgub DKI Jakarta. Nah, kali ini ada berita menarik ya. Masih kita kutip dari CNN Indonesia tentang panasnya dan menghangat isu di publik ya tentang Pilgub Jawa Barat 2024. Ada beberapa nama-nama calon seperti Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, Ilham Habibie, Desi Ratnasari, Bima Arya, bahkan Deddy Mizwar pun ya digadang-gadang masuk dalam bursa pencalonan Pilgub Jawa Barat 2024. Menarik, tanpa kita sadari ya, kehadiran kompetitor baru ya yang dianggap akan jadi pesaing berat ya bagi nama-nama yang kita sebutkan seperti Deddy Mulyadi, bahkan Ridwan Kamil pun kalau misalkan tidak masuk bursa Pilgub DKI Jakarta. Ada nama sosok yang jadi perhatian menurut saya gitu kan. Nama mantan menteri di era Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan ya, yaitu Susi Pujiastuti. Nah, sahabat-sahabat, Susi Pujiastuti itu tidak kaleng-kaleng ya, walaupun nanti seandainya resmi mencalonkan diri atau ada partai yang mengusung gitu ya, masuk di bursa Pilgub Jawa Barat, otomatis nama-nama yang besar ya yang punya elektabilitas mentereng di Jawa Barat seperti katakanlah Deddy Mulyadi, Ridwan Kamil, banyak ya, Desi Ratnasari. Mungkin ketika ada isu yang berkembang atau polemik yang terjadi di bursa Pilgub Jawa Barat, tentunya nama Susi Pujiastuti disebut-sebut juga akan menjadi kompetitor baru ya di bursa Pilgub Jawa Barat 2024. Menarik juga, tidak kalah dengan serunya dan hebatnya dengan bursa Pilgub DKI Jakarta ya, yang beberapa episode kemarin kita bahas di channel Agus Salim ini ya. Oke, ada berita yang menarik ya sahabat-sahabat di rumah. Kita masih dari dari CNN Indonesia. Kita kedatangan atau mendapatkan berita terbaru ya, terupdate. Saya barusan mendapatkan notifikasi dari CNN Indonesia tentang Pilgub rencana atau Pilgub Jawa Barat ya, dan wacana KIM atau Koalisi Indonesia Maju ya, termasuk ada komentar atau ada pernyataan dari Partai Demokrat ya, partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, memberikan pernyataan dan statement tentang Pilgub Jawa Barat ya. Nama Ridwan Kamil atau kita sering bahas dengan singkat ya dengan RK, Ridwan Kamil, dan Kang Deddy Mulyadi itu seolah-olah memang jadi senjata utama ya untuk memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024 ini ya. Baik, saya akan membacakan ya, ada berita terbaru nih. Demokrat sebut KIM sepakat usung RK di Jakarta, Deddy Mulyadi di Jawa Barat.
Partai Demokrat menyebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM sementara bersepakat untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Mereka menempatkan kader-kadernya ya, kader-kader partai dari Koalisi Indonesia Maju ya. Ya, sementara pembicaraan seperti itu, kata Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khairon di Kompleks Parlemen Selasa 25 hari kemarin ya. Herman menyampaikan hingga kini kepastian RK di Pilkada masih dibahas bersama. Ia menyebut RK kini juga masih mempertimbangkan langkah-langkahnya ke depan. Luar biasa ya. Saya juga barusan ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Ini mau kemana? Pak Deddy mau kemana? Ke Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mau kemana? Ucap dia. Nanti pada akhirnya tentu partai-partai akan memutuskan berkoalisi dan memutuskan itu nanti yang ditetapkan calon gubernur dan wakil gubernur DKJ, ujarnya. Dan pada saat yang sama, Herman menyampaikan Demokrat juga mempertimbangkan kadernya untuk diusung di Pilkada Jakarta nanti. Ia mengatakan Demokrat masih terus menggodok sosok yang nantinya akan diputuskan untuk diusung. Sampai saat ini untuk DKI Jakarta kami masih menggodok. Di internal kan ada kandidat juga, ada Pak Mujiono, Pak Dede Yusuf, kemudian ada Mbak Selika, banyaklah ucapnya. Ya, menarik juga ya kalau kita lihat amati pernyataan-pernyataan dari kader Demokrat ya, termasuk kader yang atau partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju ini. Tidak kalah seru ya dari Pilgub DKI Jakarta ya, atau DKJ Jakarta hari ini. Ternyata di Jawa Barat pun sama aja gitu ya. Persaingan politik yang memanas seputar bursa pencalonan gubernur gitu ya, termasuk perebutan partai-partai partai-partai yang Koalisi Indonesia Maju ya, untuk berada di kursi gubernur di kursi Jawa Barat 1 ya. Ridwan Kamil masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Barat 2024. Kader Partai Golkar itu mengantongi surat penugasan dan partainya untuk maju di 2 provinsi tersebut tuh. Waduh, saya pikir ini pengen dua-duanya ke sana. Jadi kayaknya jadi Koalisi Indonesia Maju termasuk Golkar dan Gerindra juga agak bingung ini mau didorong kemana ya. Sosok Ridwan Kamil itu di satu sisi pengen dimajukan di Jakarta, tapi kalau secara hitung-hitungan, secara perbandingan ya, memang realistis Ridwan Kamil itu memang berada di Jawa Barat ya gitu, lebih mempunyai peluang besar untuk mengikuti bursa Pilgub di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Sementara kalau di Jakarta kita tahu ya, nama-nama besar, nama-nama yang punya elektabilitas tinggi ya, bahkan seperti Anies Rashid Baswedan yang sudah kita bahas di episode sebelumnya akan disandingkan dengan Muhammad Sohibul Iman ya, masih dari kader PKS. Tentunya kalau di Jakarta menurut saya peluangnya sedikit ya. Harapan untuk menjadikan Ridwan Kamil DKI atau DKJ 1 ya di Jakarta itu memang tipis ya. Berbeda jalannya kalau misalkan di Jawa Barat ya. Dia mantan gubernur Jawa Barat sebelumnya. Artinya kalau dia masuk bursa Pilgub Jawa Barat lebih akan memudahkan dia gitu untuk memenangkan kontestasi politik di Pilgub di Jawa Barat ketimbang dia harus maju di DKI Jakarta. Itu pengamatan saya.
Ada nama lain seperti Deddy Mulyadi juga kita sedikit apa ya namanya cermati ya, elektabilitas dia di Jawa Barat juga bisa menjadikan kompetitor buat Ridwan Kamil. Apalagi ada lagi isu yang hari ini saya terima ya dari pemberitaan juga, bahwa mantan Menteri Jokowi, kalau track record dari Susi Pujiastuti itu luar biasa ya, bukan hanya di Jawa Barat tapi kan memang skala nasional gitu. Track record dan rekam kerjanya, terus ketegasannya, kredibilitas dalam pekerjaannya, kesungguhannya dalam bekerjaannya memang tidak diragukan lagi, dan itu menjadi salah satu modal ya untuk kalau seandainya terjadi isu-isu itu masuk, Menteri Susi Pujiastuti mantan Menteri Pujiastuti itu masuk di bursa Pilgub Jawa Barat 2024, otomatis perkembangannya itu akan semakin panas ya, perjalanannya itu akan semakin istilahnya persaingannya ketat lah gitu ya, karena kita tahu ya kalau setelah DKI Jakarta atau DKI Jakarta ya tentu saja kita akan ke Jawa Barat, dan selalu seperti itu. Ya sahabat-sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada, menarik ya kalau kita simak atau kita cermati perkembangan terbaru dari yang barusan kita bacakan ya dari CNN Indonesia terkait Pilgub, bursa Pilgub di Jawa Barat juga tidak kalah seru dengan Pilgub DKI Jakarta ya, atau DKI Jakarta. Begitu dulu sahabat-sahabat, mudah-mudahan sedikit informasi ini memberikan edukasi dan informasi yang bermanfaat bagi semua sahabat-sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada. Sekali lagi yang lagi sakit, siapapun yang melihat video ini ya, yang menyaksikan video ini ya, di hari ini atau di episode di hari ini, kalau andai kata ada keluarganya berada yang ada di rumah sakit atau dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, saya akan berdoa mudah-mudahan kalian semua atau sahabat-sahabat subscriber yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, dan kembali sehat, bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih yang sudah menyimak, dan di akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.